kalian hadapi pada Cerebral Panca Indera 2 ini terkait dengan konseling baik pasca kecelakaan kerja maupun pasca penyakit akibat kerja ya. Jadi saya langsung aja secara umum. Jadi penyakit itu memang terbagi menjadi 3 kategori begitu ya pada karyawan ya. Yang pertama jelas penyakit umum atau general disease yang ini bisa menyerang siapa saja baik karyawan maupun yang bukan karyawan yang di rumah misalkan ya pasangan istri maupun anak atau keluarga besar ya. Kemudian penyakit terkait kerja occupational atau work related disease ya. Ini macam-macam kategorinya ya. Ada yang bilang penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan, yang terkait dengan pekerjaan, yang diperparah oleh pekerjaan. Ini kategorinya yang nomor 2 ini. Kemudian yang terakhir adalah penyakit akibat kerja atau occupational disease ya. Nah, ini mestinya sudah sering kalian dapatkan gitu ya mulai semester 1 coba kita kenalkan ya. Jadi perbedaannya occupational disease dan occupational related disease ya. Seperti yang kita lihat di Recording in sini progress. adalah oke. Seperti yang kalian lihat di sini ada perbedaan yang cukup cukup mencolok ya antara occupational related disease dengan occupational disease yang mana occupational disease ini memang apa ya hanya spesifik ya. Jadi satu atau 2 hal begitu yang dapat ditemui di area kerja. Sedangkan occupational related disease ini belum tentu hanya ada di area kerja ya, disebut multifaktor ya. Nah, kaitannya dengan cerebro panca indera apa? Mungkin yang sekarang pada masa bulan Ramadan begitu ya, ada beberapa daerah mungkin di Kabupaten Malang mungkin kalian pernah mengikuti apa info atau kabar beritanya bahwa membangunkan orang sahur itu pakai sound horeg begitu ya. Jadi sangat berbahaya ya. Jadi walaupun itu bukan di area kerja, tapi itulah yang salah satu contoh penyebab ya masalah ketulian ya. Jadi noise induced hearing loss ya bisa saja dipengaruhi oleh lingkungan sekitar ya, sekitar rumah ya, bukan di area kerja. Jadi ini bisa kita masukkan ke occupational related disease ya itu dari segi pendengaran gitu ya. Belum lagi kalau kita berbicara tentang apa ya panca indera kan banyak ya. Kalau berikutnya adalah masalah penglihatan gitu ya. Penglihatan seperti apa contohnya? Ya, kalau saya contohkan occupational disease misalkan, penyebabnya spesifik hanya ada di tempat kerja. Mungkin karyawan yang bagian laboratorium misalkan yang setiap hari mungkin 6 sampai 7 jam menggunakan mata untuk melihat mikroskop begitu. Awalnya dia normal saja, kemudian selang beberapa tahun dia terpapar dengan mikroskop yang harus apa ya akomodasi tinggi begitu, cepat lelah sehingga lama-kelamaan dalam waktu mungkin 1 atau 2 tahun atau bahkan lebih itu dia bisa menggunakan kacamata baik minus ataupun silinder. Jadi itu paparannya sudah jelas di area kerja. Kan di rumah tidak mungkin ada mikroskop begitu ya, hanya ada di area kerja ya. Dan berikutnya tadi nyambung ya pemaparan di tempat kerja sebagai salah satu faktor ya memang berbeda ya ini di occupational disease memang harus harus apa ya harus kalian temukan yang terjadi di tempat kerja. Berikutnya faktor penyebab yang occupational disease dapat diidentifikasi, diukur dan dikendalikan. Kemudian yang occupational related disease relatif lebih sulit untuk diidentifikasi maupun dikendalikan. Dan sebenarnya occupational disease ini adalah penyakit-penyakit yang dapat dilakukan intervensi. Artinya bukan intervensi setelah
seseorang terdiagnosis PAK, bukan. Jadi intervensinya lebih ke arah komunitas pekerja tersebut. Oleh karena itu di sini disebutkan dapat dicegah. Sementara yang occupational related disease karena sulit ya, kita tidak bisa mengontrol yang nomor satu dan nomor dua tadi, penyebab multifaktor, dan pemaparan di tempat kerja hanya salah satu faktor saja. Di rumah dokter praktis tidak bisa mengendalikan nih ya faktor-faktor resikonya tadi. Nah, occupational disease ini seharusnya dapat dicegah dengan cara upaya-upaya yang apa? Hmm, promotif dan preventif. Upaya-upaya promotif dan preventif yang dapat dilakukan di area kerja ya. Contohnya banyak dan juga nanti akan saya coba tampilkan beberapa kasus begitu, utamanya juga berhubungan dengan masalah apa konseling begitu ya, masalah konseling dan terkait dengan bukan hanya penyakit akibat kerja, juga kecelakaan kerja ya. Termasuk yang tadi yang saya sampaikan noise induced hearing loss misalkan. Ini apakah penyakit akibat kerja atau kecelakaan kerja? Nah, sebenarnya bisa dilihat dari dua sisi. Secara medis memang betul ini penyakit akibat kerja. Cuman dari segi kronologinya, ini bisa saja sebuah kasus sama-sama ini HL-nya di sebuah perusahaan, di kita bandingkan ya dua perusahaan ya, perusahaan A dengan perusahaan B, ini kok sama-sama nih NIHL-nya. Oke, kita sepakat ini penyakit akibat kerja. Cuman kita lihat lagi kronologinya seperti apa. Apakah yang satu terpapar secara terus-menerus atau yang satu nih di perusahaan lain ternyata kronologinya adalah dia terpapar apa misalkan suara ledakan gitu ya, suara ledakan yang sangat tinggi mungkin di atas 100 atau di atas 120 desibel misalkan sehingga orang itu mengalami ketulian secara mendadak. Nah, ini perlu juga untuk kita sampaikan bahwa ini penyakit yang tidak apa ya, tidak dapat disembuhkan dalam tanda kutip, harus menggunakan alat bantu dengar untuk apa mengembalikan minimal mengembalikan fungsi tubuh atau fungsi dari pendengaran karyawan tersebut. Karena sampai saat ini masih belum ada ataupun kalau ada teknologinya masih teknologi kedokteran masih sangat mahal untuk bisa apa namanya mengembalikan fungsi pendengaran yang saya pernah baca itu di apa seperti stem cell begitu ya, memperbaiki sel-sel silia di dalam telinga itu, tapi itu wah masih sangat mahal dan sepertinya belum terjangkau. Jadinya yang paling memungkinkan adalah kita nanti akan memperkuat bagaimana konseling pasca kecelakaan kerja atau pasca penyakit akibat kerja dan bisa kita gabungkan juga di eh, prosedur return to work ya. Jadi kembali bekerja ya. Terus berikutnya ini sepertinya sudah sering saya bahas ya. Jadi banyak faktor penyebab yang berkaitan dengan lingkungan kerja ya. Jadi faktor fisika, kimia, biologi, ergonomi dan psikososial ya. Khusus untuk cerebro panca indera ini bisa macam-macam ya. Bisa masuk ke eh, apa namanya faktor fisika juga bisa. Jadi pendengaran, kebisingan ya. Kemudian pencahayaan juga bisa. Masuk di ergonomi juga bisa. Karena pencahayaan itu juga ada erat kaitannya bagaimana seseorang itu bekerja, misalkan di laboratorium, misalkan tadi ya. Bukan hanya meja kursi saja yang kita perhatikan, tapi juga masalah pencahayaannya nyaman atau tidak, bukan hanya sekedar terang ya. Jadi pencahayaan harus yang idealnya adalah tidak apa ya glare begitu ya. Glare itu apa ya bikin silau. Misalkan melihat laptop atau komputer yang ada di laboratorium, kemudian bagaimana penggunaan sumber cahayanya, apakah pakai cahaya yang putih
atau agak sedikit kekuningan itu juga bisa mempengaruhi faktor kenyamanan sehingga bisa memunculkan penyakit akibat kerja di bidang cerebropanca indera. Ya. Kemudian faktor-faktor apa psikososial juga bisa berpengaruh ya. Pengaruhnya seperti apa? Cukup banyak ya, cukup banyak apa namanya bukti bahwa stres ya, stres kerja itu bisa berpengaruh kepada urusannya dengan apa minimal seseorang bisa meningkatkan apa ya tekanan darah ya. Di stres selama bertahun-tahun, kemudian tekanan darah perlahan-lahan meningkat dan itu tidak dirasakan di usia mendekati pensiun baru muncul hipertensi yang lebih parah, hipertensi urgensi atau emergensi misalkan, kemudian faktor risiko yang paling besar adalah masalah cerebrovascular eh, disease ya, penyakit apa? Penyakit stroke ya, CVA gitu ya. TIA misalkan, kemudian stroke infark ataupun stroke perdarahan ya. Itu sangat apa ya? Sangat ganggu seseorang itu apabila ingin kembali bekerja ya. Tentunya kalau pasien-pasien stroke begitu ya, mungkin ada keluarga kalian yang mengalami penyakit yang eh, seperti itu ya. Jadi agak susah untuk apa ya kita mengembalikan ke apa program tadi return to work ya. Agak susah. Kenapa? Karena ya anggota gerak tubuh manusia kalau kena stroke pasti ada kelumpuhan ya, minimal impairment gitu ya, kelumpuhan, kemudian kelemahan fungsi, misalkan tangan agak sulit untuk menggenggam misalkan, kemudian kaki agak nyeret jalannya. Nah, ini sangat besar kemungkinan kalau kita telusur ke belakang, oh ternyata bapak ini memang mengalami apa ya stres awalnya ya, kemudian mengalami hipertensi sehingga mengalami kejadian stroke pada usia 50 ke atas ya. Kemudian penata laksanaan penyakit akibat kerja secara umum sama ya. Ini tadi berhubungan dengan yang tadi dapat dicegah gitu ya, penyakit akibat kerja maupun yang berhubungan dengan pekerjaan ya. Jadi kita harus tahu bagaimana sih proses industrinya. Jadi seorang dokter tidak boleh tidak tahu di perusahaan ya, harus wajib tahu ini di area ini orang atau karyawannya ada beberapa, ada satu tim beberapa orang, kemudian berapa shift, apakah hanya jam kantor aja jam 8 sampai jam 4 atau tiga shift begitu, full tiga shift dibagi rata 8 jam atau ada lemburnya dan segala macam prosesnya seperti apa, kemudian melibatkan alat atau mesin-mesin yang seperti apa, dan itu harus detail diketahui oleh dokter. Kemudian area atau lingkungan kerja. Tadi kalian menganalisis ya faktor-faktor penyebabnya apa aja, fisika, kimia, biologi, ergonomi, psikososial, kemudian pekerjanya. Jadi kita juga harus melakukan lebih lebih apa ya proporsinya mungkin lebih besar lagi ke karyawan atau pekerja. Jadi faktor-faktor risiko yang berhubungan dengan tadi ya cerebro panca indera. Pekerjaannya sendiri apa? Misalkan kalau stres, misalkan apa? Pelariannya ngopi sama gorengan saya dok. Kemudian eh, apa namanya kalau berkaitan dengan pendengaran, kalau stres pelariannya apa? Ternyata pulang dia punya sound horeg. Nah, itu sebagai hobinya yang itu dalam rangka merilis atau stress release begitu ya. Tapi stresnya mungkin berkurang, mungkin tidak. Tapi ketambahan tadi masalah gangguan pendengaran gitu ya. Atau di rumah, oh saya stres dok di apa area kerja di perusahaan. Kemudian saya pulang, saya pelampiasannya adalah saya main game atau nonton apa kalau cewek-cewek mungkin nonton drama Korea. Nah, itu yang sedikit banyak bisa juga berpengaruh atau berkontribusi terhadap kemunculan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan ya. Yang awalnya mungkin minimal resikonya, kemudian pulang jadi lebih besar lagi resikonya. Begitu juga dengan manajemen, kita harus mengedukasi manajemen bagaimana
kita melakukan sebuah intervensi kalau tanpa pegang manajemennya dulu deh. Atasannya seperti apa? Sekedar izin mau mengedukasi, mau melakukan apa ya penyuluhan begitu ke pekerja, tentunya kita harus izin dulu ke atasan atau ke manajemen. Begitu juga dengan update tentang perundang-undangan ya. Kalian juga harus harus menguasai, tidak harus hafal gitu ya, tapi minimal perundang-undangan yang terkait ya, baik yang level yang paling tinggi, undang-undang yang dikeluarkan oleh presiden misalkan, kemudian turun ke level kementerian sampai level eh, daerah gitu ya, level provinsi maupun kota, kabupaten ya. Kemudian secara umum ini 7 langkah gitu ya pendekatan klinisnya, tentunya pendekatan secara klinis ya. Jadi kalian mendiagnosis secara klinis, kemudian pajanan apa sih yang dialami? Oh tadi misalkan stres ya, kita berkaitan dengan cerebropanca indera. Stres bisa meningkatkan tekanan darah tinggi, kemudian kalian oh pasti ini ada hubungannya nih nomor 3. Kemudian berikutnya jumlah pajanan. Jumlah pajanan ini ada yang bisa diukur, ada yang tidak. Ya, jadi silakan nanti di apa ya analisis betul ya. Tentunya stres ya agak sulit kita mengukur ya, kecuali kita menyebarkan kuesioner gitu ya. Itu pun dari persepsi dari karyawan secara subjektif saja. Tapi saya rasa nggak ada masalah. Itu bisa jadi database kita untuk memperkuat nih, memperkuat ini penyakit yang ujungnya nanti ke arah penyakit akibat kerja atau bukan ya. Berikutnya peranan faktor individu, genetik, kemudian perilaku, menggunakan APD tadi misalkan bekerja di area kebisingan misalkan. Nggak enak dok pakai apa earplug ataupun earmuff selama 8 jam. Sehingga saya cuman ya mungkin 1 atau 2 jam. Padahal di tempat tersebut memang wajib untuk menggunakan APD secara eh, penuh gitu ya. Kemudian ada faktor-faktor lain di luar pekerjaan yang ini memang harus kalian telusuri begitu ya, harus ditelusuri bahwa apakah di rumah dia ngapain gitu ya, selain perilaku tadi ya, faktor individu dia perilakunya kurang baik misalkan, kemudian ada faktor lain di apa namanya di terpapar ya, terpapar di area luar pekerjaan atau luar rumah ya. Kemudian kalian baru bisa melakukan kesimpulan ini termasuk penyakit akibat kerja atau penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan atau penyakit umum saja. Ya. Nah, ini contoh-contoh yang sudah saya sedikit bahas tadi. Jadi penyakit akibat kerja pada sistem cerebrovaskuler yang paling paling apa ya, paling topnya ya, paling paling sering nanti akan kalian temui ya. Jadi bukan stroke, bukan hanya sekedar stroke kita rujuk ke dokter spesialis saraf ataupun bedah saraf ya. Tapi juga kita harus melakukan anamnesis sampai pencegahan ya, seperti hindari stres, faktor risiko, kemudian hindari alkohol dan tingkatkan konsumsi makanan sehat. Kemudian pada sistem panca indera, THT, kulit dan mata ya, kebisingan, debu, asap, kabut di bagian kulit juga bisa yang suhu panas ataupun suhu sangat temperatur rendah sekali. Sinar matahari UV, kelembapan, bakteri, jamur, kemudian senyawa asam basa. Kemudian pencegahannya sama juga, screening faktor risiko, substitusi bahan dan kontrol terhadap paparan jika memungkinkan, kemudian penggunaan APD. Ini contohnya, ini saya skip aja. Kemudian penata laksanaan, saya sampaikan tadi betul-betul ditekankan promotif, preventif, dan juga kuratif rehabilitatif. Ini terkait dengan nanti konseling begitu ya, return to work-nya seperti apa yang bisa kita intervensi tiga nomor 2, 3, dan 4 ya, 3 hal ini: pekerja, lingkungan kerja, dan juga manajemen ya.
sehingga kalian bisa apa ya, melakukan intervensi yang paling optimal. Karena apa? Kenapa kok bukan proses produksi ya? Tentunya kita tidak bisa mengintervensi ya, mengubah cara bikin apa? Cara bikin eh, apa namanya, gula misalkan. Saya dulu pernah di pabrik gula ya. Cara bikin gula di apa, pabrik gula harus diubah ya, tentunya nggak bisa. Begitu juga dengan regulasi peraturan. Ya, peraturan sudah tertulis, harus harus kita laksanakan secara konsekuen dan juga konsisten gitu ya. Yang bisa kita lakukan upaya empat ini ke pekerja, lingkungan kerja, dan manajemennya. Artinya nanti jika kalian nanti akan menemui kasus-kasus ini sudah pasti nih penyakit akibat kerja atau yang berhubungan dengan pekerjaan atau kecelakaan kerja ya. Jadi kita bisa melakukan konseling ya. Kadang-kadang pasien itu merasa apa ya, merasa takut, merasa minder, merasa apa namanya, tidak bisa merasa tidak bisa bekerja secara optimal ya. Saya ada beberapa kasus ya di perusahaan begitu yang eh, ada dua sisi ya. Saya ambil contoh pasien A dan pasien B gitu ya. Pasien A ini dia menderita diabetes sudah sangat lama ya, tapi dia mengabaikan mengabaikan keluhannya dan mengabaikan hasil apa ya, medical check up-nya setiap tahun begitu. Nah, begitu berjalan, saya lupa, mungkin di atas 5 tahun ya kalau nggak salah, itu sudah mulai muncul komplikasi dari diabetesnya. Komplikasinya apa? Luka di eh, kaki kirinya. Di kaki kirinya awalnya sedikit, lama-lama ke orangnya kondisinya memburuk, sehingga diputuskan oleh dokter ortopedi bahwa ini harus dilakukan amputasi sampai di bawah lutut ya, sekian senti di bawah lutut begitu ya. Dan memang orangnya ya cukup cukup bersemangat begitu ya untuk kembali bekerja gitu ya. Nah, namun semangat saja tidak cukup. Kita harus apa? Kita harus melakukan konseling. Oke, mentalnya berarti orang ini bagus begitu ya, bahwa etos kerjanya cukup bisa kita apresiasi begitu ya. Namun kita harus menyesuaikan lagi dengan aturan di perusahaan. Aturannya gimana nih? Orang pasca amputasi, apakah dia diperbolehkan untuk kembali bekerja? Tentunya kalau perusahaan yang baik pasti boleh ya, tapi dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi bersama-sama, alias ya harus taat aturan semuanya, baik dari pasien maupun dari apa, manajemen, dan eh, dari dokter yang merawat gitu ya. Kemudian suatu waktu menyampaikan ke manajemen, tanya berkali-kali ya, kapan saya boleh masuk. Nah, itu posisi sudah dipasang kaki palsu ya. Dia dengan PD-nya mengirim video begitu ke manajemen bahwa ini loh saya sudah bisa apa, jalan. Ayo kapan kembali bekerja ya. Jadi kita tunggu dulu, kita harus evaluasi dulu, tidak perlu apa ya, terburu-buru agar apa? Semuanya selamat dan semuanya aman, semuanya sehat ya. Saya masih belum merekomendasikan untuk orang ini kembali bekerja karena harus dilakukan penilaian dulu nih, area kerjanya aman atau tidak. Jangan nanti hari pertama dia kita perbolehkan masuk kembali bekerja, kemudian terjadi insiden lagi, kecelakaan kerja. Awalnya kemarin penyakit umum aja ya, penyakit rasanya bukan yang berhubungan dengan pekerjaan juga bukan ya, karena ini penyakit diabetes gitu ya. Ini penyakit umum aja, tapi nanti dia masuk kembali bekerja, amit-amit ya, hari pertama sudah, misal hari pertama sudah jatuh dari apa, misalkan dia keserimpet, masih belum terbiasa dengan penggunaan kaki palsunya dia. Nah, ini kan jadi masalah lagi. Sehingga konseling ini diperlukan begitu ya. Jadi tidak terburu-buru. Beda dengan mungkin dengan pasien lainnya lagi. Pasien lainnya lagi itu kasusnya mungkin bukan cerebropanca indera ya, lebih ke neuromuskuloskeletal ya.
sakit low back pain, tapi dia berkali-kali absen dengan apa ya, pergi ke dokter umum, ke dokter spesialis, bahkan sempat rawat inap oleh dokter spesialis saraf begitu karena nyeri yang menghebat gitu ya. Dan pada saat konseling ternyata saya temukan dia sepertinya kesehatan mentalnya kurang kurang baik nih. Saya anggap tadi seperti bumi dan langit gitu ya. Yang satu cenderung semangat untuk bekerja ya, yang satu ogah-ogahan bekerja. Yang satu ya makan gaji buta aja istilahnya ya. Karena surat sakit itu sudah cukup disetor ke perusahaan untuk apa? Dia dianggap tetap 1 bulan ini gajinya utuh karena dia izinnya izin karena sakit, bukan karena apa keperluan keluarga atau cuti yang lain. Ya. Jadi di satu sisi orangnya ogah-ogahan masuk dan kita coba konseling begitu ya, kita coba KIE, bagaimana sih, kenapa sih kok males-malesan, ada motivasi yang menurun, mungkin orangnya bekerjanya mungkin di area kerjanya mungkin ada faktor stres atau faktor bullying mungkin dari rekan kerjanya sehingga itu yang eh, perlu untuk kita berhati-hati dalam rangka untuk konseling ini gitu. Nah, ini teorinya aja, tahapan konseling di awal, kemudian spesifik dan pra atau pasca tindakan jika diperlukan. Seperti tadi ya, pasca amputasi misalkan juga perlu untuk kita melakukan upaya-upaya rehabilitatif baik di rumah maupun di rumah sakit tetap kita kita apa ya kita kontrol, kita awasi, kita minta laporan secara berkala mungkin seminggu sekali atau bahkan mungkin ada kasus yang bisa kita minta dalam setiap hari gitu. Kemudian penerapannya ini membentuk tim ya, tim konseling yang ini terus terang saya juga tidak bisa bekerja sendiri begitu ya. Sorry, harus ada apa namanya tim yang mendukung saya. Jadi ada dokter, ada perawat, sempat juga saya minta bantuan dokter spesialis kejiwaan ya, dokter psikiater dan juga apa bisa juga kita mendatangkan psikolog begitu. Namun yang jelas itu tadi ya manajemen sudah menyetujui, sudah menyepakati semua program-program yang dalam rangka untuk konseling baik PHK maupun kecelakaan kerja. Ini penerapannya, ini teorinya nanti silakan dibaca sendiri ya. Ini saya beri contoh kasus ya. Jadi ini lebih ke arah gangguan pendengaran gitu ya. Seorang bernama Siti ya bekerja sebagai buruh di pabrik manufaktur. Ini sebagai bagian dari tugasnya dia sering bekerja di sekitar mesin-mesin berat dan dia seiring berjalannya waktu mungkin ya 2 tahun 3 tahun dia ada penurunan pendengaran yang cukup signifikan gitu. Dia mungkin pulang mungkin sudah berkeluarga ya mungkin ngobrol sama suami dan anaknya kemudian mungkin saja ada keluhan ya gangguan pendengaran di situ pada saat berkomunikasi di rumah. Kemudian melakukan pemeriksaan medis didiagnosis noise induced hearing loss ya. Nah, si Siti ini kemudian merasa cemas ya. Kenapa cemas? Ya jelas, orang kalau berkomunikasi itu bukan hanya sekedar menyampaikan ya, hanya sekedar berbicara, tapi juga mendengarkan. Dan dia khawatir ya karena termasuk unsur eh, unsur apa safety juga ya. Kalau bekerja di area kerja yang bising, kemudian dia ngobrol, kemudian informasinya tidak tersampaikan atau dia tidak menangkap informasi yang disampaikan oleh rekan kerjanya atau atasannya misalkan, itu kan jadi hal yang sangat berisiko untuk memunculkan kecelakaan kerja. Ya. Kemudian perusahaan tempat Siti bekerja menyadari bahwa perlu mendapat dukungan dan bimbingan. Kemudian perusahaan menawarkan program konseling dan bagi Siti dan juga teman-temannya. Jadi bukan hanya satu orang saja dari satu kasus itu dokter perusahaan wajib untuk melakukan screening ke
rekan kerjanya yang lain ya, semuanya. Jadi tidak bisa, wah hanya satu aja, wis enteng wis konseling seperti biasa aja, kemudian wis cukup pakai alat bantu dengar saja ya, tidak sesederhana itu ya. Akan sangat sulit kalau seseorang ini sudah NIHL, kemudian disarankan oleh dokter THT menggunakan alat bantu dengar ya, sedangkan dia harus menggunakan alat pelindung diri ya. Minimal yang bisa kita sarankan adalah penggunaan ear muff gitu ya, yang seperti headset begitu ya. Tapi itu pun agak sulit untuk kita apa ya, kita membiasakan ke karyawan ya. Sulitnya apa? Pertama masalah apa ya? Membiasakan, membiasakan untuk menggunakan alat bantu dengarnya. Yang kedua adalah bagaimana dia membiasakan ABD ya, plus APD ya. Jadi itu yang sering apa ya, mengalami keluhan. Saya nggak enak Pak Dokter, di lingkungan kerja saya panas keringetan. Kemudian telinga saya ini kayaknya gatel gitu ya kalau pakai earmuff, apalagi pakai alat bantu dengar ya. Dan juga ada muncul stigma dari teman-temannya. Muncul stigma dari teman-temannya bahwa dia sudah mengalami ya, mengalami kecacatan gitu ya, sehingga dia apa ya, agak kurang pede setiap dia masuk kerja begitu, kurang pedenya karena dianggap mengalami apa ya, sudah impairment begitu ya. Dan rekan kerjanya ini juga perlu untuk kita motivasi agar ini temanmu ini orang normal ya, jadi jangan di beda-bedakan, jangan dibully ya, jangan ditanya hal-hal yang berkaitan, yang sensitif gitu ya, yang berkaitan dengan pendengaran gitu ya. Dan ini perlu juga untuk dukungan dari semuanya ya, bukan hanya dukungan dari dokter saja, sehingga itu semua tujuannya adalah untuk mengatasi perasaan cemas dan khawatir, dan harapannya ada apa ya, dukungan moralnya ini semakin semakin meningkat gitu ya. Bukan hanya Mbak Siti ini menggunakan APD terus kita perbolehkan untuk kembali bekerja, tapi juga harus ada aspek seorang dokter juga memikirkan itu ya, holistik komprehensif, bukan hanya sekedar sembuh, oh ini sudah melewati masa rehabilitatif misalkan, tapi juga masalah sosial yang psikososial ya, yang ada di area kerja, yang termasuk satu dari 5 faktor penyebab PAK tadi ya. Jangan sampai nih orang NIHL kemudian pakai ABD sudah tertib, pakai APD sudah oke, kemudian dia masuk terus kemudian mengalami apa, mengalami bullying begitu di area kerjanya, kemudian mengalami stres ya, peningkatan tekanan darah, kemudian jadi hipertensi, jadi diabetes mellitus, jadi penyakit-penyakit yang lain, peningkatan kadar kolesterol dalam darah dan lain-lain. Kemudian dia menderita penyakit kronis yang mana itu akan sangat apa ya, double double combo begitu ya. Sudah NIHL harus pakai ABD, kemudian tahun depan menderita hipertensi yang harus minum obat seumur hidup. Gitu ya. Oke, saya rasa itu ya yang bisa saya sampaikan, cukup pendek ya, cuman 17 slide ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Untuk teorinya silakan nanti dibaca sendiri. Ini sudah saya berikan apa ya, gambaran secara umum adalah seperti itu. Dan memang kasus-kasus cerebro panca indera terutama yang berkaitan tadi dengan stroke begitu ya. Mungkin orang tidak sadar ini penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan. Karena mungkin dokter lulusan FK yang lain mungkin masih belum memikirkan sampai sedalam itu ya. Kalian harus menggali 7 langkah ini. Intinya 7 langkah ini tadi harus betul-betul kalian cermati, harus kalian apa, dapatkan data yang sangat detail begitu ya, terutama yang ada faktor individu
individu dan juga faktor lain di luar pekerjaan agar betul-betul clear gitu ya. Oh, ini memang faktor utamanya ada di area kerja. Di luar pekerjaan dia tidak ada. Misalkan tadi kebisingan, kemudian apa penglihatan gitu ya, kemudian masalah stres tidak ada atau sangat minimalis di luar pekerjaan bisa kita abaikan. Kemudian faktor individu, orangnya tinggi besar gitu ya, obesitas misalkan. Nah, itu sudah jadi faktor resiko individu yang itu kita jadi maksimal bisa mendiagnosis ke arah penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan. Dan ini apa ya, masih relatif jarang ya kita berkolaborasi dengan dokter spesialis saraf ataupun bedah saraf ya, karena memang perbedaan apa sudut pandang ya. Kalau dari kedokteran industri ini lebih ke arah promotif, preventif ya, jangan sampai satu kasus ini bisa merembet ke kasus yang lain atau dalam tanda kutip menular gitu ya. Seorang kasus tadi NIHL cukup satu saja, yang lain harus dijaga kemampuan untuk mendengarnya. Oke, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Hmm, Tidak ada? Kalau tidak ada, mungkin kita bisa akhiri untuk perkuliahan Zoom meeting pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian dalam menempuh blok Cerebro Panjang Indra ini. Saya Christian, maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam berkata dan menjelaskan materi kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Yuk, Terima kasih, wabarakatuh. dokter. Terima kasih, dokter. oke. Izin live. Recording stopped.